Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Mulyati, tingkat 3 semester 5, Prodi Pendidikan Biologi di Institut Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai genetika dengan mata kuliah Kapita Selekta 2. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai memecahkan masalah genetika kompleks dengan aturan probabilitas. Nah, probabilitas itu kemungkinan atau peluang dalam genetika. Kita dapat menerapkan aturan probabilitas untuk memprediksi hasil persilangan yang melibatkan banyak karakter. Nah, jadi persilangan di hibrida atau multi-karakter lainnya setara 2 atau lebih persilangan monohibrid independen yang terjadi secara simultan. Kita juga dapat menentukan probabilitas genotip tertentu yang muncul pada generasi fenotip 2 tanpa harus membangun kotak Punnett yang berat. Nah, oleh karena itu, menyelesaikan masalah genetika lebih cepat dengan menggunakan aturan probabilitas daripada dengan mengisi kotak Punnett, karena dapat memprediksi dengan pasti jumlah keturunan dari berbagai genotip yang dihasilkan dari persilangan genetik. Tetapi aturan probabilitas memberi kita peluang untuk berbagi hasil. Biasanya semakin besar ukuran sampel, semakin dekat hasil yang sesuai dengan prediksi. Alasan Mendel menghitung begitu banyak keturunan dari persilangannya adalah karena peluang setidaknya 2 sifat resesif. Selanjutnya yaitu pola pewarisan seringkali lebih kompleks daripada yang diprediksi oleh genetika Mendel sederhana. Nah, para ahli genetika memperluas prinsip Mendel bahwa tidak hanya untuk organisme yang beragam, tetapi juga untuk pola pewarisan yang lebih kompleks daripada yang dijelaskan Mendel. Nah, dapat dilihat gambar bahwa bunga warna merah pekat disilangkan dengan bunga warna putih sehingga menghasilkan bunga warna merah muda. Kemudian hubungan antara dominansi dan fenotip. Suatu alel disebut dominan karena terlihat dalam fenotip. Dalam jalur dari genotip ke fenotip, itulah dominansi dan resesif berperan. Misalnya, ilustrasi hubungan antara dominansi dan fenotip dengan menggunakan salah satu karakter yang dipelajari Mendel, bahwasanya bentuk biji kacang polong bulat versus keriput. Alel dominan atau bulat mengkode enzim yang membantu mengubah bentuk pati yang tidak bercabang menjadi bentuk bercabang di dalam biji. Nah, sedangkan alel resesif itu keriput mengkode bentuk yang rusak dari enzim yang menyebabkan akumulasi pati yang tidak bercabang, serta menyebabkan kelebihan air masuk ke benih melalui osmosis. Kemudian ketika benih mengering ia akan keriput. Jika ada alel dominan, tidak ada kelebihan air yang masuk ke dalam benih dan tidak berkerut saat mengering. Satu alel dominan menghasilkan cukup enzim untuk mensintesis pati bercabang dalam jumlah yang cukup, yang berarti bahwa homozigot dan heterozigot dominan memiliki fenotip yang sama, yaitu biji bulat. Selanjutnya, frekuensi alel dominan.
Misalnya, sekitar 1 dari 400 bayi di Amerika Serikat lahir dengan jari tangan atau kaki ekstra yang dikenal dengan polidaktil. Nah, jadi polidaktil itu adalah kelebihan jari, baik itu tangan ataupun kaki. Nah, kasus seperti ini disebabkan oleh adanya alel dominan. Kemudian mengenai pleiotropi. Nah, pleiotropi ini adalah lebih banyak perubahan atau banyak efek daripada yang diharapkan oleh ekspresi gen tunggal. Nah, misalnya pada manusia, alel pleiotropi bertanggung jawab atas beberapa gejala yang terkait dengan penyakit keturunan. Nah, biasanya seperti penyakit sel sabit. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap fenotip. Bunga hidrangea dari varietas genetik yang sama memiliki warna dari biru ungu hingga merah muda dengan naungan dan intensitas warna tergantung pada keasaman dan kandungan aluminium tanah. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu gangguan yang diwarisi. Nah, secara resesif, ribuan kelainan genetik diketahui diturunkan sebagai sifat resesif sederhana. Gangguan ini berkisar dalam tingkat keparahan dari yang relatif ringan, seperti albinisme atau kurangnya pigmentasi yang mengakibatkan kerentanan terhadap kanker kulit dan masalah penglihatan hingga yang mengancam jiwa seperti cystic fibrosis. Kemudian, salah satu dari dua saudara perempuan tersebut memiliki kulit normal dan yang satu lagi albino. Nah, kebanyakan homozigot resesif. Kelainan resesif dilahirkan dari orang tua yang merupakan pembawa kelainan tetapi memiliki fenotip normal. Nah, dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Baik, dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.